Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris kelas 4 tentang things in the classroom, yaitu benda-benda di dalam kelas. Agar lebih paham, ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Things in the classroom, benda-benda di dalam kelas. Berikut ini adalah vocabulary kosakata yang berhubungan dengan benda-benda yang sering kita temukan di dalam kelas. Yang pertama adalah classroom. Classroom itu adalah ruang kelas. Yang kedua, board, papan tulis, atau nanti bisa blackboard atau whiteboard, papan tulis. Number 3, chalk, kapur. Dahulu kita bisa menggunakan kapur. Yang keempat adalah dustbin, tempat sampah. Number 5, nomor 5, wall, dinding. Number 6, calendar, kalender. Berikutnya masih vocabulary. Yang number 7 adalah tablecloth, taplak meja, clock, jam dinding, absence board, papan absen, table, meja, chair, kursi. Berikutnya adalah picture, gambar, map, peta, bookshelf, rak buku, broom, sapu, cupboard, almari, vas, bunga. Berikutnya adalah pencil case, kotak pensil atau yang sering kita sebut dengan tepak. Bag, tas, eraser, penghapus, ruler, penggaris, pen, bolpen atau ballpoint, pensil, whiteboard, papan tulis, atau yang tadi sebelumnya adalah board atau whiteboard adalah papan tulis. Berikutnya adalah pola kalimat atau kalimat yang biasa digunakan untuk menanyakan letak dari suatu benda. Kata tanya yang digunakan adalah where. Where itu sendiri artinya adalah di mana. Where is the? Where is the? Noun itu kata benda. Kalau ada kata benda itu biasanya diawali dengan the. Ya, preposisi kata depan the. Where is the noun? Where is the bla 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 atau titik kata benda? Di mana titik bla bla bla. Agar lebih paham, nanti akan disajikan dua contoh tentang penggunaan kata tanya where yang menanyakan letak suatu benda. Sebelum kita membahas tentang letak suatu benda, biasanya kita mengawali digunakan atau menggunakan preposisi atau kata depan. In front of, di depan. Biasanya in front of ini digunakan letak suatu benda yang benda tersebut berada di benda yang lain. Itu adalah penggunaan kata in front of. Benda yang satu berada di depan benda yang lain. Number 2 adalah behind, di belakang atau kebalikan dari in front of. Benda yang satu berada di belakang benda yang lainnya. Number 3 adalah between, di antara. Biasanya ini ditandai dengan benda tersebut ada
3, minimal ada 3. Biasanya benda tersebut berada di tengah atau di antara kedua benda yang lain. Number 4 adalah on. On di sini mempunyai arti di. Penggunaannya adalah bahwasannya on ini digunakan apabila benda yang satu itu berada di benda yang lain, atau mudahnya benda itu menyentuh benda yang lain. Menyentuh di benda yang lain. Misalnya sering kita temukan ada jam dinding. Ini biasanya diletakkan di dinding. Atau ada picture, ada gambar diletakkan, yaitu gambar itu menyentuh dinding. Atau sering kita meletakkan suatu benda di meja. Ini contoh, ada pensil. Pensil diletakkan di meja, bahwa pensil ini menyentuh, letaknya menyentuh meja. Tidak ada celah. Yang nomor 5 adalah in. Mempunyai arti di dalam. Bahwasanya benda tersebut berada di dalam benda lainnya. Biasanya anak-anak meletakkan buku di dalam tas, uang di dalam saku. Kalau hubungannya dengan benda-benda di ruang kelas atau benda-benda yang ada anak-anak bawa, misalkan ada kursi di dalam kelas, ada buku di dalam tas, ada buku di dalam almari. Berikutnya adalah under. Under ini di bawah. Sering kita juga menemukan pensil terjatuh, misalkan pensil berada di bawah meja. Jadi pensilnya ada di bawah meja. Itulah beberapa preposisi yang kita gunakan. Namun ada beberapa, masih banyak preposisi yang lain. Ini adalah preposisi of place atau preposisi atau kata depan tentang tempat. Example. Perhatikan gambar di samping. Ada dua buah gambar, yaitu gambar kursi dan gambar meja. Pertanyaannya adalah, where is the table? Di mana meja tersebut? The ini banyak artinya. Bisa ini, bisa itu, bisa tersebut. Where is the table? Di mana meja itu? Boleh. Di mana meja tersebut? Boleh. Kalau misalkan di mana meja ini? Ini biasanya juga digunakan kalau benda tersebut dekat dengan kita. Kalau meja itu, benda itu jauh dari kita, ini bisa menggunakan that, this ini. Pertanyaannya, where is the table? Di mana meja tersebut? The table is beside the chair. Meja tersebut beside is, saya ulangi, the table, kita sudah membahas dulu to be salah satu artinya adalah berada. The table, meja tersebut, is, berada. Coba amati, meja itu letaknya ada di mana? Ya, betul. Meja itu letaknya di samping kursi. Jadi preposisi kata depan yang digunakan adalah beside. Meja tersebut berada beside the chair. Meja tersebut berada di samping kursi. Kita paham ya penggunaan beside. Contoh yang kedua adalah
Where is the book? Amati pada gambar. Di situ ada beberapa alat tulis yang berada di meja. Ada pensil, ada buku, ada juga tumpukan beberapa buku. Pertanyaannya adalah, where is the book? Di mana buku tersebut? Kalau seperti tadi yang sudah saya sampaikan, on di sini jawabannya adalah the book is on the table. Buku tersebut berada di meja. Jawabannya, buku tersebut berada di meja. Kenapa menggunakan on? Karena benda tersebut menyentuh antara benda yang lainnya. Itulah pembahasan tentang think in the classroom. Agar lebih paham, nanti kita akan berlatih tentang latihan soal. Terima kasih, thank you. Berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.